everyone, jumpa lagi dengan saya Mem Ahyana dari UPT SPF SMP Negeri 16 Bulukumba. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar chapter 5, It's Beautiful Day. Materi ini adalah materi pertama untuk semester 2. Adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks interaksi transaksional lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan materi, memberi dan menerima informasi terkait dengan sifat orang, binatang, benda sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, baik. Jadi, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, menerapkan penggunaan kata sifat untuk melakukan penilaian kepada orang, benda, atau binatang. Kemudian selanjutnya adalah memahami penggunaan to be dalam kalimat dan penggunaan demonstratif adjektif dalam kalimat. Dan yang terakhir adalah memahami fungsi sosial atau social function, unsur kebahasaan atau language feature. Next, di sini kita di chapter 5, we will learn to ask for and give information related to the qualities of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Jadi di chapter 5 ini yang berjudul It's Beautiful Day atau Hari yang Indah, kita akan belajar bagaimana meminta dan memberi informasi yang erat kaitannya dengan qualities of people, kualitas orang, kemudian binatang, benda untuk mengidentifikasi, mengkritik, atau memujinya. Baik, di sini juga kita disajikan sebuah gambar di mana ada 6 orang peserta didik yang sedang duduk belajar bersama di halaman sekolah. Mereka adalah Siti, kemudian Lina, kemudian Dayu, Edo, Beni, dan Udin. Nah, percakapan dimulai oleh Siti. This park is shady and the flowers are colorful. I like this park. Selanjutnya ditanggapi oleh Lina, I do too. This is a wonderful park. Kemudian Edo, look, there are butterflies. Dayuma menjawab, they are pretty. Beni, there are garbage cans too. We can keep this park clean. Udin, I like studying here. The weather is nice, the park is beautiful, and it's a beautiful day. Oke, baik. Jadi dari teks interaksi transaksional lisan yang ke-6 siswa tadi lakukan di sebuah taman atau halaman itu, kita bisa belajar banyak hal. Oke, let's identify together. Kita identifikasi satu persatu ya. Baik, saya bacakan kembali teks yang mereka lakukan dimulai dari Siti. This park is shady and the flowers are colorful. I like this park. Taman ini teduh dan bunganya berwarna-warni. Saya suka taman ini. Lina, I do too. This is a wonderful park. Saya setuju, ini adalah taman yang indah. Kemudian Edo, look, there are butterflies. Lihat, di sana ada banyak kupu-kupu. Dayu, they are garbage cans too. We can keep this park clean. Ada banyak tempat sampah juga, kita bisa menjaga kebersihan dari taman ini. I like studying here. Saya suka belajar di sini. The weather is nice, cuaca yang bagus. The park is beautiful. Tamannya indah. It's a beautiful day. Ini adalah hari yang indah. Nah, dari teks interaksi transaksional lisan ini kita bisa mempelajari banyak hal. Hal apa saja? Yang pertama, kita menemukan penggunaan demonstratif adjektif yang digunakan
digunakan pada kalimat mereka, kemudian penggunaan to be dalam kalimat mereka, kemudian kata adjektif yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap benda, kemudian ada subjek yang mereka gunakan. Baik, kita akan membahas satu persatu pada slide berikutnya. Oke, next kita akan mendiskusikan tentang hal yang pertama yang kita temukan, yaitu demonstrative adjective. Oke, baik. Jadi demonstrative adjective it's point out to the subject or object receiving the action in the sentences. Jadi demonstrative adjective ini merujuk kepada subjek atau objek yang menerima tindakan di dalam sebuah kalimat. Let me give you an example. Contohnya, I love this mobile phone. I love this mobile phone. Saya suka mobile phone ini. Jadi kata this ini adalah demonstrative adjective. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan gambar yang disajikan berikut. Jadi demonstrative adjective itu mereka adalah this, that, these, and those. This and that itu penggunaannya pada singular noun atau kata benda tunggal, sedangkan these and those are itu penggunaannya pada kata benda yang jamak atau lebih dari satu. Nah, kita perhatikan di sini gambar pertama perempuan yang memegang sebuah apel, kemudian gambar berikutnya anak laki-laki yang menunjuk kepada apelnya. Kita lihat. This is an apple, that is an apple. Ya, jadi this is karena apelnya cuma satu dan that is karena apelnya cuma satu. Perbedaan penggunaannya adalah ketika si pembicara dekat dengan bendanya maka dia menggunakan this is an apple, dan kemudian karena bendanya jauh dari pembicaranya maka dia menggunakan that is an apple. Oke, sama halnya dengan penggunaan this and those. Catatannya yang perlu anak-anakku sekalian ketahui di sini adalah penggunaan this and those untuk plural noun atau kata benda yang lebih dari satu. Ketika bendanya dekat dari pembicaranya, kita menggunakan these are apples. Kemudian jika bendanya jauh dari pembicaranya, kita menggunakan those are apples. Next, we talk about adjective or in bahasa kata sifat. Jadi berikutnya adalah kata sifat. As we know that adjective is a word is used to explain the character or the condition of the object. Jadi adjective itu adalah sebuah kata yang digunakan untuk menjelaskan karakter atau kondisi dari sebuah objek. Let me give you an example, a beautiful picture. Okay, a beautiful picture. You know what is picture? Yeah, picture is in bahasa gambar. A beautiful picture, sebuah gambar yang indah. Jadi yang termasuk adjektif adalah beautiful. Next, Indonesia is wonderful land. Indonesia adalah negara yang indah, tanah yang indah. Ya, jadi kata sifat yang ada di kalimat ini adalah wonderful. And then handsome boy. Ya, handsome boy. Jadi anak laki-laki yang gagah, ganteng. Iya, good looking ya. Iya, jadi semua yang Ma'am Ahyana bold itu yang berwarna kuning adalah kata sifat. Jadi kata sifat ini intinya adalah sebuah kata yang digunakan untuk menjelaskan karakter seseorang, untuk menggambarkan tentang kondisi sebenarnya setiap benda.
Jadi kata adjektif ini bisa kita gunakan pada benda, bisa kita gunakan pada binatang, dan kita bisa gunakan pada manusia. Pada benda seperti tadi beautiful land, kemudian wonderful land, kemudian beautiful park, shady, dan sebagainya. Ini adalah kata sifat yang dihubungkan dengan benda. Dan bagaimana jika kata sifatnya merujuk ke binatang? Iya, jadi binatang seperti gajah, long nose, hidung yang panjang. Kemudian harimau, sharp teeth, gigi yang tajam. Ini kata sifat yang menggambarkan binatang. Bagaimana dengan manusia? Kata sifat yang merujuk kepada manusia ini menjelaskan tentang karakter manusia secara sifat dan fisiknya. Seperti misalnya long hair, memiliki rambut yang panjang, straight hair, memiliki rambut yang lurus, light skin, memiliki kulit yang putih. Kemudian apalagi clever student, siswa yang pintar, diligent student, siswa yang rajin. What else? Banyak ya, banyak hal yang bisa mencerminkan kata sifat yang dihubungkan dengan tiga hal tadi, yaitu manusia, benda, dan binatang. Seperti yang kita saksikan bersama, di sini disediakan sebuah dialog sederhana. Ada dua orang siswa yang berinteraksi satu sama lain, di mana siswa ini memberikan pernyataan positif terkait dengan kualitas benda, yaitu tentang kebersihan kelasnya. Let's listen the dialogue. Wow, your classroom is clean and tidy. Nothing is dirty and messy. Jadi kelasmu begitu bersih dan rapih, tak ada kotoran sedikit pun. Kemudian dijawab, thank you, terima kasih. Baik, jadi gambar berikutnya ini kurang lebih sama dengan gambar sebelumnya, di mana ada dua orang yang melakukan interaksi berkomunikasi terkait dengan pernyataan kualitas dari benda. Jadi dari percakapan mereka ini kita bisa menyimpulkan bahwa memberikan pernyataan positif terkait dengan luas lapangan bulu tangkisnya. Let's listen the dialogue. Our schoolyard is very large. We can play badminton and do many activities here. Jadi halaman sekolah kita cukup luas, kita bisa bermain bulu tangkis dan melakukan banyak aktivitas di sini. And then dijawab oleh temannya, yes, it's big enough for the activities. Ya, ini cukup luas lah untuk kegiatan kita. Selanjutnya kita bisa menyaksikan di sini social function dari materi kita, yaitu how to give statement related to the quality of people, animal, and things. Oke, next. Selanjutnya adalah language features atau ciri kebahasaannya. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, ciri kebahasaan dari materi kita pada kesempatan ini menggunakan present tense, kemudian menggunakan kata sifat atau adjektif, dan menggunakan demonstrative adjective. Okay, I think that's all for my explanation today. Jadi pertemuan kita cukup sampai di sini. Thank you very much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi